Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Jemaat Genesaret. Adik-adik sekalian yang berbahagia di rumah, kita bersyukur karena di minggu ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan dan kita hendak beribadah. Ada sukacita? Ada. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik semuanya. Kita bersukacita dan di pagi hari ini, di dalam minggu-minggu berjalan ini, kita juga bersukacita karena teman-teman kita ada yang ulang tahun. Siapa itu Kak Linda? Ada Jose Traveli Butoy, genap 8 tahun pada tanggal 1 Agustus 2021. Dan adik kita Gihon Mart Opier, genap 14 tahun pada tanggal 6 Agustus 2021. Puji Tuhan, semuanya itu adalah berkat dan anugerah Tuhan yang diberikan kepada adik-adik semua. Demikian juga penyertaan Tuhan bagi adik-adik semua, demikian juga para guru sekolah minggu. Baiklah, mari kita memuji Tuhan untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ya, adik-adik semuanya, ketika kita bernyanyi memuji Tuhan, pasti ada sukacita. Karena itu kita jangan bosan-bosannya bernyanyi dan memuji Tuhan. Dan pada saat ini kita kembali bernyanyi. Kakak mengundang kita semua kembali bernyanyi, Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi ya. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Baiklah adik-adik semua yang ada di rumah, kita hendak berdoa. Sebelum kita berdoa, kami mengundang adik-adik yang di rumah supaya bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami memuji-muji nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang melindungi kami, dan Tuhan yang masih memberikan waktu kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan lewat ibadah kami di pagi hari ini. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Kami bersuka cita memuji-muji nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan akan firman-Mu. Bapa di sorga, berkatilah juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani kami. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk boleh Tuhan pakai sebagai alat kecil dalam pelayanan sekolah minggu di Jemaat Genesaret. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan peribadahan kami. Biarlah peribadahan kami Tuhan berkati sampai selesai nanti dengan baik. Dan ibadah kami ini kami pertaruhkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita akan melanjutkan kita bernyanyi, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang di kelas kecil akan dilayani oleh Kakak Wispul dan di kelas remaja akan dilayani oleh Kakak Abiam. Ya, baik adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan yang kakak ambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kitab Mazmur pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kakak akan membacanya dan adik-adik di rumah mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Mazmur 11 dengan perikop Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepada aku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat, orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian mazmur pujian kita pada minggu hari ini. Kita akan merespon mazmur pujian dengan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 94 ayatnya yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah
kita akan masuk di dalam cerita Alkitab. Firman Tuhan pada minggu hari ini terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-28. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami Bapa. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu kami minta tuntunlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dimampukan untuk mengerti apa sih maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Samuel pasal 1 ayat 21 sampai 28. Dengan perikop yang sama seperti cerita minggu lalu. Lahirnya Samuel. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tema cerita Alkitab kita pada pagi hari ini itu ialah Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya dulu, adik-adik masih ingat cerita Alkitab kita minggu lalu kah tidak ini? Siapa yang nonton video? Video ibadah online yang kemarin, minggu lalu. Iya, jadi cerita minggu lalu itu tentang apa? Kalau yang adik-adik yang nonton pasti dong tahu, itu cerita itu tentang apa? Iya, cerita minggu lalu itu bercerita tentang Allah menjawab doa Hana. Apa sih yang didoakan Hana? Hana berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak. Karena Hana dia itu tidak mempunyai anak. Justru itu dia ke rumah Tuhan, ke Silo, dia sujud menyembah Tuhan dan berdoa dengan sepenuh hati. Jadi di dalam doanya Hana bilang, Tuhan, kalau Engkau memberikan saya anak, maka anak itu saya akan menyerahkannya kepada Engkau untuk melayani di rumah Tuhan seumur hidupnya. Iya, jadi Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana. Setahun kemudian Hana melahirkan anak dan menamainya itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Setahun kemudian setelah Samuel lahir, Elkana mengajak sesi rumahnya, keluarganya ke bait Tuhan untuk mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Ya, rumah Tuhan pada saat itu di Silo. Jadi sebelum bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo di Yerusalem, dulu bangsa Israel menyembah Tuhan itu di Silo. Silo terletak di pegunungan Efraim. Iya, sudah menjadi kebiasaan orang Israel bahwa setiap tahun mereka akan memberikan korban syukur, korban sembelihan, di mana mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa karena penyertaan Tuhan, karena kasih daripada Tuhan sehingga mereka bisa ada sampai saat ini. Begitu pula dengan Elkana dan keluarganya. Elkana mengajak sesi rumahnya dan keluarganya
untuk pergi ke rumah Tuhan seperti kebiasaan mereka bahwa setiap tahun mereka akan memberikan korban sembelihan, korban syukur dan korban nasarnya. Tetapi ketika Elkana mengajak Hana, Hana bilang bahwa untuk tahun ini dia tidak ikut pergi karena masih menyusui Samuel. Jadi pada saat itu Samuel kira-kira masih berumur setahun. Jadi dia masih disusui oleh ibu Hana. Jadi Hana bilang, suamiku Elkana, mungkin tahun ini saya tidak ikut ke rumah Tuhan dulu. Saya masih menyusui Samuel. Nanti kalau Samuel setelah besar, sudah tidak minum susu lagi, baru saya akan mengantarkan Samuel kepada Tuhan, di rumah Tuhan. Dan tinggal di sana seumur hidup untuk melayani Tuhan. Kemudian Elkana bilang kepada Hana, Hana, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi Elkana bilang kepada Hana, Hana tinggal sudah. Kau merawat Samuel yang kecil itu sampai besar, kemudian lakukan apa yang sudah engkau janjikan itu. Jadi keluarga Elkana yang lain mereka pergi ke rumah Tuhan, sedangkan Samuel dan Hana tinggal di rumah. Jadi Hana merawat Samuel yang masih kecil dengan penuh kasih sayang. Dia mengajarkan Samuel tentang firman Tuhan, bagaimana cara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mengajarkan Samuel. Hana berharap Samuel kelak besar menjadi orang yang baik. Setelah Samuel berumur anak-anak, Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Jadi Hana membawa Samuel dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Shilo. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan anak-anak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi ketika Samuel sudah berumur anak-anak, Hana mengantarkan Samuel dengan lembu jantan atau korban syukur. Mereka membawa Samuel beserta korban syukur, korban nasar yang sudah dijanjikan oleh Hana. Jadi mereka ke rumah Tuhan dan di situ pasti mereka bertemu dengan Imam Eli. Hana bilang kepada Imam Eli bahwa inilah anak yang waktu itu aku berdoa di hadapan Tuhan untuk memohon mendapatkan anak. Inilah dia. Setelah mendengar hal itu, Imam Eli bertanya siapakah nama anak itu? Hana bilang anak ini namanya Samuel, yang artinya aku telah memintanya daripada Tuhan. Sesuai nasarnya bahwa kalau Tuhan memberikan anak kepada dia, maka dia akan memberikannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, setelah sampai di rumah Tuhan, maka Hana menyerahkan Samuel kepada Imam Eli untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Ketika Hana dan keluarga yang lain pulang, Samuel tidak ikut. Karena Samuel sudah diserahkan kepada Tuhan, di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan. Seperti janjinya Hana atau seperti Nasar yang sudah Hana katakan bahwa dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan. Dan itu pun yang dia lakukan. Seperti tema kita pada minggu ini, Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Apa sih maksud firman Tuhan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mau bilang bahwa kita harus seperti Hana. Hana dia telah berjanji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan memberikan dia anak, maka anak itu dia akan berikan kepada Tuhan. Dan itu pun yang dia lakukan. Seperti cerita firman kita pada pagi hari ini, Hana menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Adik-adik, misalnya kalau kita berjanji atau kita membuat janji, kita harus tepati. Apapun itu, ketika kita berjanji, kita harus menepatinya. Macam kita berjanji kita akan kerjakan tugas online pada sore hari ini, maka itu pun yang harus kita lakukan. Ketika sore, kita harus lakukan. Kita harus menjadi orang yang punya pendirian. Apapun itu, misalnya kita dipercayakan untuk hal-hal apapun itu, kita harus menyelesaikannya. Mulai dari hal-hal yang sederhana, maka Tuhan itu akan memperhitungkan semuanya itu. Firman Tuhan bilang, kerjakan hal-hal yang sederhana, maka hal-hal yang besar itu Tuhan akan bebankan bagi kita. Maksudnya, Tuhan pertama kasih kita itu hal-hal yang kecil dulu. Tuhan mau lihat, anak ini dia bisa kah tidak? Dia memang dia konsisten dengan apa yang diberikan kah tidak? Kalau dia kerjakan, bahwa Tuhan bilang, oh mantap. Nanti untuk besok-besoknya mungkin saya bisa percayakan dia dengan hal-hal yang begitu luar biasa. Misalnya sekarang kita masih pendidikan, kita masih mungkin dalam sekolah secara online,
mungkin memang bosan sih karena kita cuma menatap HP saja. Tapi coba itu menjadikan hal yang sebagai konsisten dalam kehidupan kita, bahwa walaupun belajar secara online, bahwa saya akan melakukannya dengan yang terbaik. Karena firman Tuhan katakan, apapun yang kita lakukan itu harus kita buat itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan bilang, saya guru tidak ada, jadi saya asal-asalan. Tidak. Biarpun guru tidak ada, tapi Tuhan itu ada. Justru itu, kembali lagi kepada firman Tuhan kita, bahwa kalau kita berjanji, maka kita harus tepati. Kedua, kita harus seperti Samuel, yang walaupun masih kecil, tapi sudah melayani Tuhan. Mungkin adik-adik sering bilang bahwa, aduh kakak saya masih kecil, saya macam tidak bisa bicara. Bagaimana saya mau melakukan hal-hal yang firman Tuhan katakan? Jadi begini adik-adik, kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau mengabarkan firman Tuhan itu bukan kita bukan hanya kita mau berkhotbah atau kita menjadi pendeta. Bukan berarti kita melayani Tuhan, jadi berarti kita harus menjadi pelayan Tuhan. Seperti majelis, penatua, kakak pengasuh dan lain sebagainya. Kita melayani Tuhan bahwa kita melakukan firman-Nya, itu artinya kita melayani Tuhan. Jadi ketika kita mendengar orang tua, kita menaati apa yang orang tua bilang, itu juga kita melakukan firman Tuhan. Kita sudah melayani Tuhan. Ya toh, hukum Taurat yang kelima apa? Tuhan bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu sudah. Kita dengar orang tua, taati orang tua, itu juga kita sudah melayani Tuhan. Ya, kiranya Roh Kudus membimbing kita untuk lebih mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan persembahan kita sudah boleh dikumpulkan dan diserahkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu terdekat. Dan pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi, emas dan perakku tak punya. Emas perakku tak punya, yang ku punya kan ku beri dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah, jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit dan berjalanlah. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Untuk itu kakak minta adik-adik di rumah duduk yang manis karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kiranya firman-Mu itu dapat membentuk hati dan pikiran kami untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi pelayanan PAR dan juga gereja. Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini, adik Jose, adik Gihon. Bapa, kiranya Engkau mau memberkati mereka di dalam pendidikannya, dalam kehidupan mereka sehari-hari, memberkati mereka dalam kesehatan mereka. Bapa, kiranya Engkau mau menyertai mereka. Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Bapa, kiranya Engkau mau menjaga mereka dan menyertai mereka dalam masa kecil, tanggung, bahkan remaja. Bapa, kami berdoa juga buat situasi saat ini di mana pandemi corona yang masih menyerang di dunia, bahkan di Timika Bapa. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu setia menyertai kami.
kiranya Engkau mau memberkati tanah ini, sehingga kami dilindungi dari wabah corona, Bapa. Bapa, biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadilah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan bernyanyi Bapa terima kasih. Dalam sikap berdoa ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Shalom, selamat pagi. Sekarang saya akan menghafalkan 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20c. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Hai teman-teman, ayat hafalan kita di minggu ini terambil dari 1 Samuel 1 ayat 20 yang berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Samuel ayat 1 sampai 20c. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. 1 Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan laki-laki. Ia menamainya Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-20 berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Samuel, sebab katanya, ia telah memintanya daripada Tuhan. Pasal 1 ayat 20. Jawab mereka, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan di minggu ini terdapat di 1 Samuel 1 ayat 20c. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan di minggu ini terdapat di 1 Samuel 1 ayat 20 yang berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom, ayat hafalan minggu ini terdapat di 1 Samuel 1 ayat 20
yang berbunyi, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. 1 Samuel 1 ayat 20c yang berbunyi, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. 1 Samuel 1 ayat 20c. Aku telah memintanya daripada Tuhan. Terima kasih. Shalom kakak mengasuh, hafalan minggu ini terambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 20c yang berbunyi, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Terima kasih. Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku memintanya daripada. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalan minggu depan untuk tanggung dan remaja terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan untuk kelas tengah dan anak-anak akan mewarnai gambar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.